بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، khonifidina azakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur dan tahmid kepada Allah Azza wa Jal yang melimpahkan kepada kita karunia nikmat yang sangat besar, nikmatul Islam wal iman, nikmatul taufiq wal hidayah. Juga di antaranya nikmat berjumpa dengan syahrul Ramadan yang mulia. Lebih daripada itu, berjumpa dengan ashrul awakhir, afdalul layali, berjumpa dengan 10 hari terakhir Ramadan, malam-malam 10 terakhir yang dikatakan paling afdal dibandingkan dengan semua malam-malam yang ada. Juga nikmat kesehatan, waktu yang luang, kesempatan, dan berbagai macam kenikmatan yang lain. Terkhusus barakallahu fikum, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan kepada kita berjumpa kembali dalam majlis ini, di masjid ini, di ma'had ini, dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, mengkaji bimbingan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, juga dalam rangka untuk tazawur fillah, saling menziarahi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, juga dalam rangka untuk tawasi bil haq wa tawasi bil sabr. Mudah-mudahan majlis kita ini tergolong amalan saleh yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata untuk mengisi hari-hari Ramadan dengan amal-amal yang diridhai oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, masuk dalam timbangan amal baik kita nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Khonafidina azakumullah. Tema yang kita angkat pada kesempatan hari ini adalah
bimbingan syar'i dalam mensikapi arus sebuah tema yang besar, sebuah tema kekinian kontemporer, sebuah tema yang sangat penting karena masalah ini yang kita hadapi, kita alami di masa dan di zaman kita hidup sekarang ini. Semua pihak, semua orang tentu sudah memaklumi bahwasanya kita yang hidup di zaman sekarang ini, dari mulai abad 20 diteruskan dengan abad yang ke-21, umat manusia hidup pada arus yang sangat deras, arus yang sangat kuat, yang betul-betul mengglobal dalam banyak hal. Di dalam urusan transportasi, mereka betul-betul hidup di masa di mana umat manusia dengan kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala semata mampu menciptakan alat transportasi yang paling cepat, yang paling canggih, mutakhir. Begitu pula barakallahu fikum media-media yang ada, berbagai macam bentuk media-media yang ada, media cetak, media elektronik, sampai yang terakhir kalinya ialah media internet yang di dalamnya banyak sekali fasilitas yang canggih, yang mutakhir sebagai bentuk kemampuan ilmu umat manusia yang dianugerahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada mereka semua. Maka sama sekarang ini kita menghadapi sekian banyak hal-hal tersebut yang mengisi kehidupan kita, yang mengisi keseharian kita, entah terkait dengan alat transportasi dan yang terkhusus terkait dengan masalah media. Kalau dahulu orang memberikan berita kepada temannya atau familinya atau kerabatnya tempat yang lain membutuhkan waktu yang lama, entah menggunakan kurir dengan kudanya atau menggunakan burung merpati yang terpercaya atau yang semisalnya, butuh waktu yang cukup lama untuk sampai ke sana. Atau membutuhkan yang namanya alat yang masih belum canggih, entah itu menggunakan pos biasa atau yang semisalnya. Namun sekarang ini dunia yang luas ini sekarang seolah-olah dalam satu genggaman. Dunia yang luas ini seolah-olah ada di hadapan kita dimanapun kita berada. Di rumah, dunia kita genggam. Di jalan raya, dunia kita genggam. Di hutan belantara, dunia kita genggam. Semua informasi-informasi terkait di seluruh dunia yang ada, di seluruh belahan dunia yang ada, di seluruh belahan bumi yang ada, bisa dengan cepatnya kita akses, kita unggah gitu ya, kita unduh dengan berbagai macam media-media canggih yang ada di zaman sekarang ini. Maka yang menjadi pembahasan sekarang ini adalah bagaimana sesungguhnya bimbingan Islam dalam mensikapi arus yang dahsyat ini. Media transportasi ataupun media-media informasi ataupun yang semisalnya. Bagaimana bimbingan Islam terkait dengan masalah HP? Bagaimana bimbingan Islam terkait dengan masalah internet secara umum? Di sana ada chatting, ada email, ada Facebook, ada apa lagi, Evan? Twitter, ada lagi, dan yang lain-lainnya itu. Bagaimana bimbingan Islam terkait dengan masalah ini? Terkait dengan bab yang semacam ini. An-nasu fiha tarafani wa wasat.
umat manusia dalam mensikapi media-media yang semacam ini, secara khususnya ada dua pihak yang bertabrakan dan satu pihak yang pertengahan. Ada di antara mereka yang ghalau fi raddiha. Ada di antara mereka yang hulu, melampaui batas dalam menolaknya, menyatakan bahwasanya itu semuanya adalah bid'ah, muhdatsah, dengan alasan tidak ada contohnya di zamannya Rasulullah SAW. Bid'ah kata mereka. Sehingga alat-alat yang semacam ini, mikrofon-mikrofon yang ada, mic-mic, sound system dan segala macamnya, itu perkara yang bid'ah. Kenapa? Dikarenakan tidak ada di zamannya Rasulullah SAW. Kalau mau ceramah, tidak usah pakai ini, manual dengan suara Anda. Kalau jamaahnya banyak, tidak kedengaran, maka ditunjuk seorang mustamli. Seorang mustamli yang menyampaikan apa yang disampaikan oleh sang muhadits di pojok-pojok tempat yang ada. Di sebelah sana lagi, di tengah-tengah, sebelah kiri, ujung. Sehingga ketika seorang muallim, seorang muhadits, seorang ustadz, seorang dai, seorang kiai menyampaikan sesuatu, maka dia menyampaikan dengan suara manualnya, diteruskan oleh para mustamli supaya kedengaran oleh semua pihak. Itu yang memang terjadi pada masa itu, pada masa muhaditsin, era zaman dahulu kala, di mana belum ada yang namanya pengeras suara, sehingga mereka ketika menghadapi majelis yang sangat besar, jumlah yang sangat banyak, mereka menunjuk yang namanya mustamli, yang duduk di tempat-tempat yang tinggi untuk menyampaikan suara imam, suara sang muhadits, atau suara sang hafidh yang menyampaikan ilmunya atau yang menyampaikan hadisnya Rasulullah SAW. Begitu pula yang lainnya, mereka anggap sebagai perkara yang bid'ah, perkara yang muhdats. Tidak boleh orang menggunakan internet, bid'ah itu. Loh, kenapa? Tidak ada di zamannya Rasul dan di zaman salaf. Tidak boleh orang menggunakan yang namanya HP. Itu semuanya perkara yang bid'ah, perkara yang tidak ada contohnya di kalangan salafun salih rahimahumullah. Terus bagaimana caranya kalau kau ingin mengirim pesan? Kirim menggunakan cara-cara yang dahulu. Pelihara merpati, ajari dia supaya dia amanah, tulis di kertas, sampaikan kepada dipegang oleh cengkraman merpati, kirim ke tempat yang kamu tuju. Atau pelihara kuda, tuju seorang kurir, kirim dia ke tempat yang Anda inginkan. Barakallahu itu. Udah susah. Bagaimana kalau pakai mobil? Ya enggak apa-apa lah kalau pakai mobil. Allah musta'an. Al-muhim, ini satu pihak yang hulu melampaui batas di dalam menolak semua perkara yang sifatnya kontemporer. Ditolak sama mereka. Apalagi kalau dibumbui hal-hal tersebut dijadikan sebagai wasilah dan perantara dakwah. Ditolak mentah-mentah oleh mereka. Barakallahu fikum. Itu ada. Di antara yang menyinggung demikian ialah Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Itu ketika di tempat beliau tinggal di Unaizah. Beliau ini gurunya Syekh Ibnu Utsaimin. Di Unaizah, di masjid jami'nya beliau, ketika itu baru datang dan baru ditampilkan yang namanya mukabbirus saut, mikrofon. Begitu datang dimasukkan di Masjid Unaizah, dipasang supaya suaranya sampai kemana-mana. Ternyata banyak dari kalangan orang-orang muslimin di sekitar situ yang mengatakan ini perkara bid'ah, perkara muhdats, perkara contoh di kalangan salafun salih. Maka beliau tampil menjelaskan kepada jamaah yang ada ketika itu, dan beliau menyatakan bahwasanya mukabbirus saut nikmatun min ni'amillah. Ini merupakan kenikmatan Allah tabaraka wa taala kepada kita semua.
Dulu kita bersuara dengan suara yang lantang, sampai serak, sampai parau suara kita dengan manual. Sekarang dengan mudahnya kita bersuara dengan suara yang pelan, dengan suara yang ringan, tapi suara itu sampai kepada sekian tempat yang sangat jauh. Apalagi menggunakan corong luar, gitu ya. Didengarkan oleh semua pihak yang sangat jauh, yang dulu tidak mendengarkan suara kita. Nikmatun azimah, kata beliau. Dan beliau bantah yang menyatakan itu sebagai perkara bid'atun muhdatsah. Begitu pula ya khonamtina azakumullah, para kibarul masyayikh pada masa itu, semacam Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, juga Syekh bin Baz rahimahullah, dan juga masa yang lain ketika itu yang masih mendapati awal-awal kemunculan media-media tadi. Mereka mengingkari dengan keras orang-orang yang menyatakannya sebagai bid'ah atau yang menyatakannya sebagai perkara muhdats dengan alasan tidak ada contohnya di zaman Rasulullah SAW atau di zaman salafun salih. Hadza tarafun, ini satu pihak. At-tarafu tsani, pihak yang kedua lawannya. Tarafun ghalau fi itsbatiha fasta'maluha fi ghairi mawadhi'iha. Yang kedua ialah suatu pihak yang hulu, melampaui batas di dalam menetapkan semua media-media mutakhir yang ada, semua perkara yang mengglobal sekarang ini ditetapkan semuanya, sampai pada akhirnya mereka menggunakan hal-hal tersebut bukan pada tempatnya. Mereka pergunakan dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pergunakan untuk perkara-perkara melanggar agama, yang melanggar syar'i. Ini sebagian yang lain. Sebagian ini khonamtina azakumullah, hada taraf, ini yang bisa dikatakan aktsarun nasil yaum, mayoritas umat manusia di zaman kita sekarang ini, baik itu dari kalangan kaum muslimin, dan jangan tanyakan dari kalangan non-muslim, dari kalangan muslimin atau dari kalangan non-muslim, dari kalangan kaum kufar. Mayoritas umat manusia di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, mereka melampaui batas, berlebihan di dalam menggunakan media-media canggih di zaman sekarang ini, digunakan untuk perkara-perkara yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang melanggar agama Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum. Sekarang ini alat kecil yang namanya HP, handphone, telepon di tangan, barakallahu fikum, sejelek apapun bentuknya, gitu ya, sebutut apapun modelnya, barakallahu fikum, alat yang kecil ini ternyata mampu dia gunakan untuk banyak hal yang negatif. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Mungkin. Walaupun fiturnya enggak banyak, tapi mampu dia gunakan untuk perkara yang negatif. Barakallahu fikum. Ya yang gampang aja lah. Dikarenakan sudah pegang HP dari mulai para pejabat sampai rakyat jelata, sampai pedagang gorengan, sampai ibu-ibu tua yang nginang-nginang di samping rumahnya itu semuanya menggunakan HP. Masya Allah sekarang ini. Barakallahu fikum. Menggunakan SMS-an untuk perkara-perkara yang melanggar agama. SMS mesum, SMS yang berbau syahwat, barakallahu fikum, menggait orang-orang yang dia harmani, gitu bahasanya ya, yang dia harmani dan segala macamnya, bisa dengan alat yang kecil canggih tapi yang butut ini mampu dia. Bahkan dengan kecanggihan otaknya dia mampu menggunakannya untuk akses ke dunia maya. Mampu kata dia. Sehingga dia bisa membuka semua yang ada ini sesuai dengan kemauan dia. Mau membuka yang putih, mau membuka yang merah, mau membuka yang hijau, yang kuning, yang hitam,
apapun dia bisa buka. Dengan yang kecil tadi itu. Barakallahu fikum. Apalagi media yang namanya televisi. Hadits wala haraj. Silakan Anda menceritakan kondisinya. Silakan Anda menceritakan dampak negatifnya. Dan bagaimana pengaruhnya yang sangat dahsyat, yang sangat besar di kalangan umat manusia pada umumnya dan kaum muslimin pada khususnya. Yang ini hampir di semua rumah-rumah masyarakat kita ada yang namanya satu monitor. Yang di atas rumahnya ada antenanya, ada yang tanpa antena dikarenakan sangat canggihnya, mampu untuk dia mengakses semua acara-acara yang lokal, yang interlokal, yang nasional, bahkan yang internasional. Jangan tanya sudah. Barakallahu fikum. Begitu pula yang namanya dunia maya. Internet masuk langsung ke dunia maya tanpa batas. Juga mampu mereka pergunakan untuk perkara-perkara yang negatif. Barakallahu fikum. Tinggal ketik, gimana bahasanya? Kata sandinya, klik, keluar semua yang diinginkan sama dia. Barakallahu fikum. Dia tulis kata-kata MERAH, merah, klik, semuanya merah. Dengan berbagai macam bentuk merahnya itu. Wallahul musta'an. Bagi mereka yang kemudian terkungkung oleh nafsu syahwatnya, dia tulis kata-kata SE dan seterusnya itu. Klik, langsung keluar semua yang ada. Dari yang namanya tulisan, dari yang namanya gambar yang berhenti, yang bergerak dan segala macamnya, itu semuanya dengan mudahnya dia pergunakan dan dia akses. Begitu pula yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Hadits wala haraj. Sebagian pihak ikhwan fillah azakumullah menggunakan hal-hal yang canggih seperti ini, hulu, melampaui batas dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang namanya chatting. Chatting itu apa sih? Saya juga nggak begitu paham. Tapi ya kata-katanya begitu ya banyak. Chattingan sama seseorang. Udah. Kalau biasanya menggunakan media HP, ini menggunakan media internet. Masya Allah. Sampai jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2 malam chattingan terus begitu. Siapa lawan chattingnya itu? Lawan chattingnya ternyata lawan jenisnya, pacarnya, atau orang-orang yang nggak jelas akidahnya, nggak jelas bagaimana prinsip agamanya dan segala macamnya. Apalagi sudah memiliki komunitas chatting. Allahul musta'an. Barakallahu fikum. Lebih canggih lagi, Facebook. Masya Allah, Facebook itu semua orang bisa masuk ke dalam rumah kita. Nah gitu ya. Begitu kita mendaftar menjadi anggota Facebook, Masya Allah, seisi rumah kita disaksikan semua pihak. Apalagi kalau kemudian dia tidak memiliki batas-batas syariat. Nama saya Fulan bin Fulan, saya begini. Lengkap datanya itu. Seret, dinaikkan. Apa, diposting gitu ya. Barakallahu fikum. Seret, gitu. Masya Allah. Ini namanya orang, ini loh foto saya. Ini loh foto istri saya. Ini loh putri saya, cantik kan? Dia lagi di mana begitu di foto? Nih saya sama keluarga lagi di pantai Batu Raden dan segala macamnya. Terus tampil semuanya. Semua pihak bisa melihatnya. Dari yang mulai laki, perempuan, dalam, luar negeri, kafir, non-muslim, muslim, non-muslim, semuanya. Itu bisa menyaksikan yang ada. Yang sunni, yang hizmi, semuanya masuk. Wallahul musta'an. Tanpa batas. Wallahul musta'an. Ketika teman anggotanya tadi itu, yang namanya semua orang masuk, menampilkan yang bau-bau porno, tampil di tempatnya dia. Loh, kok ada yang indah ya? Wallahul musta'an. Demikian seterusnya. Wallahul musta'an. Al-muhim khanafitina azakumullah, qaumun ghalau fi itsbatiha fasta'maluha fi ghairi mawadhi'iha. Suatu kaum yang hulu dalam menetapkan ini semuanya sampai pada tingkat menggunakannya bukan pada tempatnya. Barakallahu fikum.
Hada tafriq wa hada ifrat. Lalu bagaimana sesungguhnya pandangan Islam dalam mensikapi hal-hal yang seperti ini? Masalah ini sebagaimana yang terangkan tadi ya ikhwan, itu merupakan masalah kontemporer kekinian. Maka harus merujuk kepada bimbingan para ulama di dalam mensikapi masalah kontemporer. Bagaimana mereka memandangnya, bagaimana mereka menilainya. Dengan harapan kita bisa mensikapi arus globalisasi terutama dalam bab media ini sesuai dengan bimbingan agama Allah Subhanahu wa taala. Fa'aqul perlu dipahami bahwasanya dalam Islam ada satu kaidah besar yang sudah sekian lama dijabarkan, diuraikan oleh para fuqaha kita, oleh para ulama kita. Baik itu di buku-buku fikih mereka, atau buku syarah hadis mereka, atau buku-buku tentang usul fikih mereka, atau buku-buku tentang qawaid fiqhiyah yang ada pada mereka. Satu kaidah yang dengan kaidah ini seseorang akan mampu untuk mensikapi dan menghukumi semua perkara yang terjadi di sepanjang zaman dan masa sampai yaumul qiyamah nanti. Satu sisi menunjukkan kamalul Islam, kesempurnaan Islam. Juga menunjukkan syumuliyatul Islam. Islam adalah agama yang sangat mencakup, membahas semua yang ada, semua perkara-perkara yang ada di dunia mereka ataupun terkait dengan agama mereka, dengan kaidah yang disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku mereka. Ini yang perlu kita gali terlebih dahulu, baru kemudian membahas secara langsung perkara yang ada. Kaidahnya barakallahu fikum. Baik. Kaidahnya ya qanabitina azakumullah yang mereka sebutkan ialah al-aslu fil asya'i wal a'yani al-ibahah hatta yadulla dalilu alal man'i. Hukum asal segala sesuatu di dunia ini, di muka bumi ini, hukum asal suatu benda adalah mubah hingga ada dalil yang menunjukkan larangan atau keharaman. Ini kaidah besar sekaligus kaidah dasar yang mananya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini itu hukum asalnya dihalalkan untuk umat manusia pada umumnya dan untuk kaum muslimin pada khususnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Yang artinya dialah Allah yang menciptakan lakum untuk kalian. Lam di sini menurut para ulama ahli usul juga ahli tafsir disebut dengan lamul ibahah wa tahlil. Lam yang mengandung makna mubah dan halal. Sehingga artinya
Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan halal untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini. Lam ibaha. Mubah semuanya. Di sini Allah mengatakan ma fil ardi, semua yang ada di muka bumi. Yang namanya ma di sini dalam bahasa Arabnya ma mausulah, yang mengandung makna umum. Semua yang ada di muka bumi ini, baik itu dalam bentuk makanan atau minuman atau pakaian atau kendaraan atau adat istiadat atau benda atau apapun bentuknya yang ada di muka bumi ini, itu hukumnya adalah halal. Hukum asalnya adalah mubah untuk kalian. Ayat yang kedua. Barakallahu fikum. Disebutkan di dalam surat Al-Jathiyah. Ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur lakum, halal, mubah untuk kalian semua yang di langit, semua yang di bumi, seluruhnya adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini lebih luas lagi. Kalau tadi ma fil ardi, semua yang ada di bumi. Sekarang ini bukan semata-mata yang di muka bumi, ma fis samawati wa ma fil ardi, yang di langit, yang di bumi. Itu semuanya diperuntukkan buat kalian semua, wahai umat manusia, wahai kaum muslimin pada khususnya. Barakallahu fikum. Maka semua yang ada, hukum asalnya adalah halal, mubah. Silakan dipakai, silakan dinikmati, selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya. Barakallahu fikum. Ini khairuddin azakumullah, cuplikan dalil yang digunakan oleh para ulama kita untuk menetapkan kaidah di atas. Sehingga dari kaidah umum tadi, mereka kemudian memperinci beberapa kaidah yang lain untuk memperinci masing-masing perkara yang dihalalkan untuk umat manusia dan yang diharamkan atas mereka. Maka mereka mengatakan sekarang ini, pengembangan kaidahnya, al-aslu fil mat'umat al-hil hatta yadulla dalil ala tahrim. Hukum asal yang namanya makanan adalah halal sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Antum mau makan apa aja silakan. Mau makan hewani, mau makan nabati, mau jadi vegetarian, semuanya serba sayur, terserah Anda. Anda mau makan biji-bijian, makan daun-daunan, makan buah-buahan, makan daging-dagingan, makan yang di lautan, semuanya halal bagi kita semua. Terkait yang di laut, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ditanya tentang masalah laut, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Yang namanya laut, suci airnya, halal bangkainya. Maka yang namanya air laut, untuk bersuci, untuk berwudu, untuk mandi, untuk apapun suci. Semua bangkai-bangkai hewan laut asli, semuanya halal. Ikan-ikan yang ada dengan berbagai macam bentuknya, jenisnya, ikan laut, ikan danau, ikan tawar, semuanya halalan thayyibah. Perkara yang halal dan mubah, silakan dinikmati. Bahkan mereka menyatakan walaupun itu anjing laut,
walaupun itu adalah ikan-ikan yang garang, yang buas, hiu, paus, dan semisalnya. Bahkan kalau seandainya ada buaya laut sekalipun, itu semuanya halal untuk dimakan. Masya Allah. Gitu ya. Halal untuk dimakan. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Maidah. Allah menyatakan, wa uhilla lakum saydul bahri mata'an lakum wa lisayyarah. Dan dihalalkan untuk kalian semuanya saydul bahri, buruan-buruan laut, yaitu semua yang ada di lautan ya kan. Mata'an lakum, sebagai kesenangan dan kenikmatan buat kalian semuanya. Walisayyarah, dan juga sebagai tempat untuk berlayar. Semuanya halal. Begitu pula semua yang ada ini, hukum asalnya adalah halal. Sampai ada dalil yang menyatakan keharaman. Ayat yang lain yang juga dibawakan oleh para ulama yang menjelaskan tentang hukum asalnya adalah halal. Di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-119, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi 'alaihi wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma dhurritum ilaih." Kenapa kalian tidak mau memakan sesuatu yang disebut nama Allah padanya? Sungguh Allah telah memperinci untuk kalian apa yang Allah haramkan atas kalian, kecuali kondisi kalian yang terpaksa. Disebutkan oleh para fuqaha kita terkait dengan ayat ini. Ini menjelaskan bahwasanya semua perkara yang haram sudah dinaskan. Yang haram sudah dirinci, dijelaskan. Ini yang haram, ini yang haram, ini yang haram, ini yang haram, ini tidak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Itu menunjukkan selain itu adalah halal. Demikian istifat hukum yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagaimana dalam bukunya, sebagaimana dalam kitab Majmu'ul Fatawa terkait dengan ayat ini. Karena semua yang haram jelas tertentu, maka yang selain itu dikatakan halal. Barakallahu fikum. Itu pun kalau kita kondisinya darurat, kondisinya sangat terpaksa, diperbolehkan pula untuk memakan barang-barang haram karena kondisi darurat. Barakallahu fikum. Ini masalah makanan. Rinciannya panjang. Begitu pula mereka mengatakan dalam kaidah berikutnya. Al-aslu fil mashrubat al-hil hatta yadulla dalil ala tahrim. Hukum asal minuman adalah halal hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu warḍah. Beliau mengatakan, "Saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadzal qadahi asy-syaraba kullahu al-ma' wal 'asl wan nabil wal laban." Katanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu warḍah, saya pernah memberi minum Rasulullah alaihi salatu wasallam menggunakan tempat ini, menggunakan bejana ini, menggunakan mangkok gelas ini, semua minuman, baik itu air, ataupun itu madu, ataupun itu nabil, sari kurma, ataupun sari-sari biji-bijian yang lain, ataupun itu adalah susu. Semua minuman, asy-syaraba kullahu, semua yang namanya minuman. Diambil faedah oleh para ulama, hukum asalnya adalah halal. Air yang putih, air sumur, air sungai, air danau, air laut, halal. Susu kambing, susu sapi, susu
halal. Madu hutan, belantara, madu ternak, halal. Yang bentuk sari-sari, nabit, jus apel, jus buah-buahan, halal. Sari kurma, nikmat dan lezat. Begitu ya. Barakallahu fikum. Semuanya halal. Barakallahu fikum. Ini yang namanya minuman. Semuanya dihukumi halalan thayyiba. Silakan dinikmati, silakan dirasakan, kecuali bila ada dalil yang menyatakan keharamannya. Seperti yang memabukkan dan segala macamnya, dihukumi haram. Panjang pembahasannya. Begitu pula barakallahu fikum. Kaidah berikutnya yang mereka kembangkan di fanatina azakumullah ialah al-aslu fil malbusat al-hil hatta yadulla dalil ala tahrim. Hukum asal sandan, sesuatu yang dikenakan itu adalah halal sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Baik terkait dengan bahan, baik terkait dengan warna, baik terkait dengan model, hukum asalnya adalah halal. Kita mau pakai pakaian dari wol, mau dari katun, mau dari bahan tisu, mau bahan apalagi ikhwan yang jagoan kain, bahan apapun itu hukum asalnya adalah halal. Barakallahu fikum. Mau pakai warna putih, mau warna hitam, mau warna hijau, mau warna kuning, mau warna merah, mau warna apapun halal. Barakallahu fikum. Itu hukum asal. Kecuali hal-hal yang ditetapkan dalam syariah, batasan tertentu, ini yang tidak boleh, ini yang boleh, ini yang disukai, ini yang paling disukai. Maka itu semuanya memiliki hukum yang berbeda sesuai dengan dalilnya masing-masing. Barakallahu fikum. Anda mau pakai peci putih, mau peci merah, peci hitam, peci yang motif, dan segala macamnya itu, hukum asalnya adalah halal. Al-aslu fil malbusat al-hil hatta yadulla dalil ala tahrim. Perkembangannya berikutnya yang juga mereka bawakan di sini khanatina azakumullah ialah al-aslu fil adat wal uqud wal muamalah al-ibahatu was sihhah hatta yadulla dalil ala tahrimi wal fasad. Ini lebih luas lagi. Hukum asal adat istiadat kebiasaan orang, hukum asal akad transaksi, hukum asal muamalah tijariyah adalah mubah dan sah sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya atau menyatakan batilnya akad tersebut. Luar biasa. Lebih luas lagi. Terkait dengan aktivitas kita bergerak, kita diam, kita berdiri, kita duduk, kita makan, kita minum. Apapun dari semua perkara-perkara adat, itu hukum asalnya adalah halal. Barakallahu fikum. Begitu pula terkait dengan transaksi. Apalagi urusan bisnis, urusan jual beli, luas. Apapun bentuk transaksinya, apapun nama transaksinya, apapun bentuk muamalah tijariyahnya, itu hukum asalnya adalah halal. Halal sampai ada dalil yang mengatakan keharaman. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, di ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Wahai orang yang beriman, tepatilah akad-akad kalian. Perintah untuk al-wafa' bil 'uqud, menepati akad, menunjukkan hukum asalnya adalah halal. Barakallahu fikum. Nah, ya ikhwan, begitu pula terkait dengan akad-akad yang lain. Dan semua perkara-perkara berkaitan dengan masalah muamalah, itu semuanya hukum asalnya adalah halal sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya.
dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Beliau menjelaskan, "Fal-'adat hiya ma'tat an-nas min al-ma'akil wal-masharib wa asnaf al-malabis wal-dhihab wal-maji' wal-kalam wa sa'ir at-tasarrufat al-mubahah mu'tadah fala yahrumu minha illa ma harramahu Allah wa rasuluhu imma nassan sariha aw yadkhulu fi umum aw qiyas sahih wa illa fasairul 'adat halal wa dalilu 'ala hilliha qawluhu ta'ala huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a fa hadha yadul 'ala annahu khalaqa lana ma fil ardi jami'ahu linantafi'a bihi 'ala ayyi wajhin min wujuhil intifa'. Intaha kalamuhu rahimahullah. Beliau mengatakan, yang namanya adat itu segala sesuatu yang biasa dikerjakan orang-orang. Yang namanya adat, segala sesuatu yang biasa dikerjakan oleh orang-orang. Baik makan, minum, berbagai macam bentuk pakaian, datang, pergi, berbicara, dan semua aktivitas yang lain yang biasa dikerjakan oleh umat manusia. Maka tidak diharamkan dari semua hal tadi, melainkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, mungkin dengan nas sharih, ayat langsung, hadis langsung, atau masuk dalam sebuah keumuman dalil, atau menggunakan qiyas, analogi yang sahih. Wa illa, hukum asal semua bentuk adat istiadat adalah halal, dan dalilnya adalah ayat Allah tabaraka wa taala, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Di Al-Baqarah 29 yang saya bawakan di atas. Di sini Allah menciptakan untuk kita semua yang di muka bumi, untuk kita manfaatkan dengan berbagai macam bentuk dan cara pemanfaatan yang ada. Intah. Ini pernyataannya beliau. Barakallahu fikum. Beliau juga mengatakan di kitab yang lain. dalam kitabnya beliau Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah An-Nafi'ah. Beliau mengatakan, wa ammal 'adatu kulluha kal ma'akil wal masharib wal malabis wal a'mal al-'adiyah wal muamalat was sana'i' fal aslu fiha al-ibahatu wal itlaq. Beliau mengatakan, adapun semua kebiasaan manusia seperti makan, makanan, minuman, pakaian, aktivitas yang umum dikerjakan, muamalah, sana'i', barang-barang produksi mereka. Ini semuanya hukum asalnya adalah mubah dan mutlak. Beliau mengatakan, faman harrama syai'an minha lam yuharrimhu Allah wala rasuluh fahuwa mubtadi'. Maka barang siapa yang mengharamkan sedikit saja dari perkara-perkara di atas, sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia adalah ahli bid'ah. Dia mengharamkan pakaian tertentu, makanan tertentu, minuman tertentu, atau muamalah tertentu, atau barang produksi tertentu yang tidak ada pengharaman dalam agama, maka orang ini dikatakan sebagai ahli bid'ah. Barakallahu fikum. Yang mengatakan siapa ya, Pak? Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Ini pernyataan dari beliau rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah wal Furuq wal Taqasim Al-Badi'ah An-Nafi'ah. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan masalah al-adat, al-muamalat, al-uqud dan segala macamnya. Pengembangan yang berikutnya. Ini supaya antum memahami itu lebih dahulu qawaidnya ya, Pak. Pengembangan yang berikutnya yang kita bahas sekarang ini. Tayyib, al-aslu fil ajhizati wal ikhtira'at al-hadithah al-hillu wal ibahah. Beliau mengatakan, kaidahnya ya, Pak, hukum asal yang namanya ajhizah,
peralatan yang ada. Jihaz itu media yang ada. Wal ikhtira'at al-hadithah. Kemudian buatan-buatan produk yang mutakhir sekarang ini. Ini hukum asalnya adalah halal dan mubah. Baik, halal dan mubah. Hatta yadulla dalil ala tahrimiha, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Hukum asal yang namanya alat HP halal. Hukum asal yang namanya alat telepon halal. Hukum asal yang namanya monitor halal. Hukum asal yang namanya peralatan komputer halal. Media-media yang ada halal. Hukum asal yang namanya internet halal. Semuanya dari perkara-perkara yang kontemporer, yang mutakhir, yang canggih di zaman sekarang ini, hukum asalnya adalah halal. Barakallahu fikum. Maka semua alat transportasi halal. Yang darat, yang laut, yang udara halal hukum asalnya. Baik, semua peralatan-peralatan sound system seperti ini, ada mic, ada sound dan segala macamnya halal. Begitu pula peralatan-peralatan yang dibutuhkan umat manusia dalam memproduksi semua yang mereka butuhkan halal. Peralatan rumah tangga halal. Kipas angin halal, AC halal, semuanya halal. Begitu pula semua peralatan yang dibutuhkan untuk media-media yang ada itu halal. Semuanya hukum asalnya adalah halal. Barakallahu fikum. Dasarnya ialah sabda Rasulullah SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih mengerti tentang urusan dunia kalian. Juga dengan keumuman ayat yang kita bawakan di atas. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua apa yang ada di muka bumi ini. Begitu pula beberapa adilah yang dibawakan tadi barakallahu fikum, yang menjelaskan tentang hukum asal sesuatu, termasuk dalamnya hal-hal yang ada di zaman sekarang ini dari media-media yang ada. Ini kaidahnya. Maka hukum asalnya adalah halal. Jadi paham ini? Baik. Ini baru satu. Masih ada lagi yang lain.